Sumarekon, 46 tahun membangun negeri, mengembangkan berbagai kawasan baru, seraya memajukan daerah dan ekonomi kawasan sekitarnya. Menciptakan banyak lapangan kerja, sekaligus menghadirkan nilai ekonomi baru yang bermanfaat besar bagi kawasan dan sekitarnya. Sumarekon fokus dalam pengembangan kawasan, perencanaan matang dan kemampuan menghidupkan kawasan menjadi kata kunci dalam keberhasilan Sumarekon membangun kawasan kota baru. Sumarekon bergerak cepat dalam meluncurkan kawasan baru. Setelah Sumarekon Makassar, Sumarekon Bandung, dan Sumarekon Bogor yang diterima dengan sangat baik oleh masyarakat, Sumarekon bersiap meluncurkan township ke-8 bernama Sumarekon Crown Gading. Dibangun di atas lahan seluas 437 hektar dan mengambil slogan New City, New Kelapa Gading, Sumarekon Crown Gading akan menjadi flagship penting dalam melahirkan kota baru, melanjutkan kesuksesan Sumarekon Kelapa Gading dalam township yang lebih modern dan fasilitas yang lebih lengkap. Sumarekon Crown Gading menawarkan pusat kota yang terintegrasi dalam desain kawasan perkotaan yang vibrant, namun tetap dekat dengan alam. Ruang terbuka hijau yang diintegrasikan melalui Vibrant Walkable Center mengukuhkan Sumarekon Crown Gading sebagai kawasan ramah pejalan kaki. City Center seluas 21 hektar ini akan dilengkapi Sumarekon Mall dengan konsep baru yang menjadi destinasi utama kawasan ini. Tersedia juga Office Park, Lakeview Business and Financial District, Commercial Business Box, Shop Houses, dan masih banyak lagi. Selain itu, beragam fasilitas penunjang lainnya akan disiapkan demi memenuhi kebutuhan warga, seperti sekolah dan universitas, rumah sakit, rumah ibadah, transportation hub, fresh market, central garden, hotel dan convention, klub kebugaran, central garden, dan lain-lain. Sumarekon Crown Gading adalah kota baru yang lengkap dan terintegrasi dikembangkan di utara timur Jakarta. Berlokasi sangat strategis, hanya 1 km dari pintu tol baru Jor 2 dan 15 menit saja dari Kelapa Gading. Reputasi Sumarekon sebagai pengembang kawasan kota tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi. Citra yang didapatkan merupakan hasil dari pengalaman dan pembuktian selama bertahun-tahun. Dan tidak mengherankan apabila hal ini menumbuhkan rasa percaya pada konsumennya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kali ini Sumarekon kembali meluncurkan kawasan kota terbarunya hasil kolaborasi dengan seorang award-winning arsitek yaitu Sibarani Sofyan. Sibarani Sofyan adalah perancang kota terkemuka yang merupakan founder dan director dari Urban Plus serta Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia periode 2022 sampai 2025. Berbagai penghargaan dalam bidang rancang kota telah diterima dari mancanegara. Namun yang paling memberi kesan mendalam di masyarakat adalah saat beliau dan tim berhasil menyisihkan 755 peserta dan menjadi pemenang sayembara desain Ibu Kota Nusantara dengan Nagara Rimba Nusanya. Pak Herman, Pak Sibarani, apa kabar? Baik, Ini Bu Melani. kesempatan langka sekali ya. Baik, mumpung kita ketemu, ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya izin ke Pak Herman dulu. Pak Herman, kalau kita bicara pasca pandemi, kalau kita lihat nih sepertinya Sumarekon bergerak cepat ya pasca pandemi ini untuk mengembangkan bisnisnya. Mulai dari Sumarekon Bandung, Sumarekon Makassar, Sumarekon Bogor yang sukses. Sebenarnya apa sih yang mendasari Sumarekon bisa bergerak begitu cepat dalam mengembangkan township-nya? Dan sekarang ini yang saya dengar adalah akan rilis township baru, Sumarekon Crown Gading. Iya, betul. Jadi konsep besar apa lagi yang akan diwujudkan di sana? Silakan Pak Herman. Iya, memang kalau di feeling dari launching kita terakhir Sumarekon Bogor ya, itu kan masih COVID ini juga nih, tahun 2020. Saya ada di situ, Pak. Ada di situ ya. Saya saksi hidup loh ini. Iya. Nah, memang berasanya jadi kayaknya cepat. Ya, waktu memang di zaman COVID ini bergerak dengan cepat. Tapi memang kita sebenarnya dengan kesuksesan di Bogor itu kita juga melihat ada satu kesempatan ya bahwa pasca pandemi kita membutuhkan satu kawasan dengan suasana yang berbeda yang harus kita adjust terhadap kebutuhan orang pasca pandemi. Nah, makanya kita melihat kesempatan itu untuk kita launch Sumarekon Crown Gading
walaupun Crown Gading ini sebenarnya kita sudah siapkan secara 10 tahun terakhir ya, sejak kita awal kolaborasi dengan partner kita dari PT Duta Putra Land. Jadi udah 10 tahun, nah baru kita mau mulai nih. Lalu dengan proses yang sebegitu dalam dan panjang, apa sebenarnya yang ingin dihadirkan di Summarecon Crown Gading ini? Itu seperti namanya, New City, New Kelapa Gading. Kita pengen menghadirkan kota yang mempunyai fasilitas hunian dan fasilitas komersial yang lengkap. Tapi at the same time, lingkungan tinggalnya tuh asri, alami, dan tertata rapi. Oke, Pak Herman, saya mau ke Pak Sibarani sekarang. Siap. Kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Herman tadi kan, membayangkannya saja adem, Pak. Iya kan, konsep yang baru sesuai dengan needs dan demand yang ada sekarang, mengembangkan, mewujudkan semua gagasan yang ada di kepala begitu ya, menjadi sebuah master plan. Gimana sih tuh pengolahannya? Pertama saya harus kenali dulu siapa, bukan hanya Pak Herman tetapi Kelapa Gading ini gitu ya. Dan lokasi kita ini sebetulnya lokasi yang tidak jauh dari Kelapa Gading gitu ya. Jadi saya pikir dengan ukuran yang begitu pasnya dan juga lingkungan yang begitu sudah punya modal yang baik ya. Nah ini karakter Kelapa Gading ini menurut saya harus tampil gitu. Nah tetapi apapun yang kita sudah lihat di Kelapa Gading ini menurut saya sudah sangat baik, sangat sukses gitu ya. Tetapi penyempurnaan next generation-nya tuh seperti apa? Oh, keren. Karena zaman sekarang kan, Kelapa Gading kan sudah 40 tahun ya, harusnya sudah ada konsep-konsep baru. Nah, ada dua hal yang mau kita sampaikan dan dalam konsep pengerjaannya ini kita jadikan jurus pamungkasnya. Iya nih, mantap. Salah satunya adalah all-in-one integrated city. All-in-one integrated city. Jadi gimana tuh Pak? Nah, gini, jadi kalau setiap development itu kan selalu punya kebutuhan-kebutuhan seperti rumah sakit, sekolah, shopping mall, tempat buat selfie gitu kan, yang Instagramable gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau konsep dulu itu kita dibelah-belah atau dipisah-pisahkan dengan ada jalan besarnya, terus harus nyebrang, terus pakai mobil juga gitu ya. Dan zaman sekarang ini sudah bergerak gitu ya. Tren masyarakat masa sekarang sudah lebih sustainable, sudah lebih sangat berorientasi pada lingkungan dan juga mereka sangat suka untuk jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ini ada perubahan budaya berarti ya? Betul. Dan bagaimana menciptakan suatu tempat yang semuanya ada, tetapi bisa kita nikmati walaupun bisa naik mobil juga, bisa naik sepeda, tapi juga dengan jalan kaki. The integrated one living ini akan kita sampaikan dalam suatu core area besarannya kira-kira 21 hektar gitu ya, lengkap besar loh itu. Nah itu ya bisa ada mallnya, bisa ada hospitalnya, bisa ada sekolahnya, sports clubnya, ada joggingnya, semua jadi satu. Dan ini belum pernah ada. Dan kita punya luxury of doing it from the beginning. Nah inilah peradaban anak-anak generasi berikutnya, ya inilah yang mau kita hadirkan di Summarecon Crown Gading ini. Itu yang pertama tadi. Itu baru yang pertama. Baru yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, konsep kita adalah urban plus nature. Urban plus nature. Urban dan nature. Nah, urban itu adalah satu kata yang kesannya kalau harfiahnya tuh kota gitu ya. Nature itu alam. Nah, kota dan alam itu mirip-mirip dengan negara rimba nusa juga nih. Jadi bagaimana alam itu bisa menyatu dengan kota gitu ya. Dan kota juga benar-benar merangkul alam. Tetapi saya juga mau menambahkan kata urban di sini adalah juga lifestyle, urban gitu. Ya? Being urban people. Jadi masa anak-anak zaman sekarang ini mereka punya suatu kebutuhan mengekspresikan gaya hidup perkotaannya. Dia butuh suatu ekspresi yang menjadikan gue banget nih. Nah, ini gue banget. Di sini, iya, betul. Dia ngerti sekarang bahwa kota itu harus mempunyai balance of greenery and also develop area. Dia juga butuh ventilasi. Kota yang terventilasi dengan baik, kualitas udara akan diperhatikan. Dan itu semua nggak bisa serta-merta hadir tanpa ada suatu upaya gitu ya. Dan upayanya adalah ya kita tanamkan nih yang namanya greenery yang sampai 26 hektar. Kemudian ada danau. Antara danau itu terhubungkan dengan koridor-koridor hijau. Walkable bisa menjadi jogging track. Jadi
jogging track itu sebelahan dengan bicycle track, jalan juga ada, tetapi kita pisahkan dengan baik supaya aman gitu. Pak Herman, kalau bicara soal Summarecon, nggak pernah main-main kalau mengembangkan sebuah kawasan. Reputasinya, kredibilitasnya luar biasa ya. Ya. Tidak perlu diragukan lagi. Karena bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun kehidupan. Betul, Nah, tentu. faktor apa sih Pak, atau soul-nya apa sih yang dibawa oleh Summarecon, khususnya untuk mengembangkan kota terbarunya ini? Tentu kita tidak bisa melepaskan diri ya dari keberadaan shopping mall. Ah, itu dia. Karena shopping mall ini memang yang selalu menjadi soul dari kawasan-kawasan kita yang lain. Nah, di sini juga kita akan menghadirkan Summarecon Mall Crown Gading. Mall ini juga tetap akan menjadi core-nya ya. Dia core of the core gitu. Jadi, dan dengan pengalaman kita sekian lama yang punya mall yang sangat bersyukur, mall-mall kita juga selalu ramai ya, selalu menjadi second home juga bagi orang-orang sekitar yang tinggal di tempat kita. Nah, kita pengen kembali menghadirkan itu, kehidupan itu pengen kita adakan di Summarecon Mall Crown Gading. Dan kita akan tambahkan juga fitur baru di mana kita melihat hubungan antara shopping, eating, dan sport ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan memang konsep health ini dalam perkembangan shopping mall di dunia ini juga mulai masuk, Pak. Mulai banyak yang memang itu juga di luar negeri masuk ke tren seperti itu. Health sama well-being, ya wellness, well-being. Itu mereka mulai kawinkan itu dalam shopping environment juga. Jadi itu kita rasa merupakan tren yang bagus dan kita pengen bawa itu ke Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal lokasi, kan Summarecon juga selalu memilih lokasi yang terbaik gitu ya. Pasti. Di mana Pak lokasinya kali ini untuk Summarecon Crown Gading? Dia adanya di lokasi yang strategis di timur utara dari Jakarta. Nah, dia berada persis di samping JOR 2. Ya, jadi dia akan mempunyai akses itu 1 kilometer dari pintu tol Tarumajaya. Nah, itu dari sisi utara. Dari sisi selatan, Summarecon Crown Gading ini bisa diakses melalui JOR dan untuk warga Kelapa Gading tentunya ya, tol dalam kota Kelapa Gading Pulau Gebang. Wah, manisnya. Itu dekat sekali lah untuk nyampe langsung ke Kelapa Gading. Mungkin nggak ya Pak ya, orang-orang yang tinggal di Kelapa Gading nih mungkin sudah punya anak, nantinya cucu bisa tinggal di sana. Jelas. Tidak jauh dari orang tuanya, Betul. dengan akses yang mudah, atau yang tinggal di Kelapa Gading yang sudah lama mau mengupgrade dirinya. Iya, betul. Pindah ke sana, dapat yang lebih gede dikit, yang lebih gede dikit, punya view danau, bisa Punya jalan kualitas setiap lingkungan hari. yang bagus. Bapak saya jadi pengen Pilihan. pilihannya banyak. Pilihan yang banyak ya. Oke. Rumah tinggal tidak lagi menjadi kebutuhan pokok manusia semata, namun telah berevolusi menjadi sarana berkomunitas, lahan belajar, kerja, dan beraktivitas harian, hingga menjadi simbol status. Karena fungsinya yang semakin beragam, maka pemilihan rumah tinggal haruslah semakin cermat. Lokasi kawasan tempat hunian itu berada, serta siapa pengembangnya juga menjadi pertimbangan utama. Summarecon sebagai pengembang kawasan kota yang handal selalu dinanti-nantikan produk terbarunya. Summarecon Crown Gading, all in one city, kota yang lengkap dan modern. Summarecon Crown Gading mengembangkan konsep baru dalam kawasan huniannya bernama Super Cluster. Menyajikan ruang bagi warga untuk beraktivitas, berolahraga, menciptakan nilai kebersamaan. Tersedia lebih banyak taman dan fasilitas publik untuk aktivitas warga, menciptakan gaya hidup baru yang lebih sehat.
Pak Albert, Pak Arif, apa kabar? Kabar baik. Kita mau banyak ngobrol nih Pak ya tentang Summarecon Crown Gading. Kalau kita bicara soal konsep kawasan yang dimiliki oleh Summarecon kan selalu berimbang tuh Pak antara hunian dengan komersialnya. Iya. Nah kalau di Summarecon Crown Gading konsep hunian seperti apa yang akan dihadirkan dan apa kelebihannya Pak Albert? Ya, Mel. Jadi untuk Summarecon Crown Gading ini adalah kawasan terbaru kita yang kita akan menghadirkan dari konsep hunian ini yang akan sangat berbeda. Jadi di Summarecon Crown Gading ini dari segi suasana huniannya kita akan fokus ke dua area. Jadi satu kita fokus kepada yang kita sebut green network atau hijau dan blue network atau biru. Nah apa itu Pak? Ya, jadi kalau dari green network ini kita fokus kepada ruang hijau terbuka dan untuk blue network ini kita fokus kepada air atau kita sebut danau. Oke. Jadi dari total kawasan kita ini kita mendedikasikan green network ini hingga 26 hektar dan untuk blue network atau danau ini hingga 9 hektar. Kawasan Summarecon Crown Gading ini kita akan membangun rumah hingga 10.000 rumah, Mel. Dari 10.000 rumah ini kita akan mengkelompoki menjadi klaster-klaster. Jadi memang sistem klaster dan kurang lebih kita ada 30 klaster. Nah, yang menarik daripada kawasan Summarecon Crown Gading ini dalam setiap 5 hingga 6 klaster ini kita akan membangun satu kawasan atau yang kita sebut super cluster. Super cluster. Nah, di super cluster ini memang ini adalah yang pertama yang akan kita luncurkan nanti ini adalah kita sebut super cluster yang namanya Florana. Nah, di dalam super cluster ini kita tentunya ada satu fasilitas khusus untuk hunian dari 5 sampai 6 klaster tersebut. Di kawasan besar ini ada satu gate khusus untuk kawasan tersebut dan kita mempunyai namanya Green Belt. Green Belt. Nah, Green Belt ini yang menghubungkan 5 klaster sampai 6 klaster tersebut. Nah, di Green Belt ini tentu saja ada pedestrian, ada yang bisa dilakukan untuk jogging, untuk olahraga, mau cycling, ya mau melakukan jalan sore, dan yang sangat menarik juga Green Belt ini juga akan menyambungkan ke city center. Oke, wah ini Ya. menarik ya. Iya. Nah, kalau dari segi hunian sendiri atau di dalam klaster sendiri, tentu saja kita menyediakan berbagai jenis hunian. Kita menyediakan hunian untuk kalangan milenial, tentu saja untuk keluarga muda, tentu saja untuk keluarga yang ingin mengupgrade rumahnya maupun hingga rumah-rumah mewah. Nah, kalau dari segi fasilitas di dalam klaster ini kita juga mempunyai fasilitas-fasilitas eksklusif. Jadi di dalam klaster ini kita mempunyai seperti fasilitas clubhouse, swimming pool, terus ada children playground maupun fitness. Suasana hunian yang kita kembangkan di Summarecon Crown Gading ini memang kita menciptakan satu suasana yang kita sebut healthy, sangat tenang, sangat nyaman, dan tentu saja kita juga sejalan dengan upaya menekan zero carbon. Jadi kita ingin kawasan ini yang memang sangat bersih ya dan penuh dengan oksigen. Kita banyak menanamkan pohon-pohon juga di kawasan Summarecon Crown Gading tersebut. Wow. Oke Pak Albert, sekarang saya mau ke Pak Arif nih. Pak Arif sebagai seorang arsitek yang berpengalaman, pasti ada sebuah proses magic gitu ya, menerapkan ide besar ke dalam rancangan hunian. Pak Arif, apa sih yang menjadi poin penting dari sisi arsitektur rumahnya Pak? Jadi faktor-faktor yang sangat mendukung tuntutan kita untuk hidup sehat, ini kita perhatikan dalam desain. Misalkan di dalam penataan tapak pun, penataan coupling bangunan, kita tetap memperhatikan area hijaunya. Jadi kita ada 60% untuk bangunan, ada 40% untuk taman atau zona hijau. Jadi ketika kita punya taman, kita akan punya ruang juga untuk udara, untuk cahaya matahari juga, ya. Keasrian juga secara visual ya. Kita kan seneng kalau punya hunian memanjakan yang mata ya, betul, melihat hijau. serba di hunian. hijau seperti itu. Seperti apa sih eksklusivitas yang dimiliki? Baik, jadi mewujudkan kata eksklusif itu
kami menggunakan konsep arsitektur modern klasik. ya. Modern klasik. Modern klasik. Oh, Jadi- dari tampaknya saja sudah terlihat begitu ya? Betul, jadi secara visual kita akan mendapatkan atau akan mempunyai hunian yang grand Ya. karena klasik itu selalu identik dengan wow, gitu Ya, kan, mewah. dengan sesuatu gitu. yang mewah, grande Betul. begitu ya? Nah, cuman ini lebih disimplify. Kita punya tinggi bangunan yang proporsional ya. Kita punya ruang yang besar-besar, tidak terbatasi oleh dinding-dinding yang masif. Ya. Ada foyer, ada living, dining, pantry yang menjadi satu kesatuan. Kita akan tinggal pada ruang yang punya dimensi beda dengan hunian yang lain seperti itu. Wah, ini membuat saya semakin penasaran nih Pak Albert ya, dengan ide yang luar biasa tadi, lalu dengan fasilitas yang super lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini. Bagaimana dengan infrastrukturnya nih Pak? Ya, kalau infrastruktur ini itu hal yang sangat-sangat penting ya. Betul, Ya, setuju. jadi di Summarecon Crown Gading ini infrastruktur kita sebutkan world class infrastructure. Nah, contoh seperti boulevard daripada jalan kawasan atau di kota Summarecon Crown Gading ini ROW-nya 40 meter. Wow. Ya. Nah, ini mempunyai jalur yang kita sebut 4-4. Jadi ada 4 jalur yang bisa ke utara dan 4 jalur yang bisa ke selatan. Dan di kiri kanan daripada jalur mobil ini ada pedestrian. Nah, pedestrian ini yang hingga 3 meter lebarnya di masing-masing tempat. Jadi bisa dilakukan namanya tadi ya, jalan, olahraga, dan Jogging. berbagai hal. Nah, untuk sampai ke kawasan pun di area super cluster pun jalan ROW-nya juga masih lebar-lebar Mel, hingga 18 meter. Jadi tentu saja tetap ada jalan dan ada pedestriannya. Nah, selain daripada itu, tadi kan kita juga banyak bercerita mengenai green network dan blue network ya Betul. Mel. Nah, blue network ini selain fungsi ya tentu saja sebagai suasana dan lain-lain, ini ada fungsinya lain lagi, adalah sebagai sistem tata air mandiri daripada kawasan tersebut. Jadi kita menggunakan konsultan dari Belanda untuk membantu kita untuk menata sistem tata air mandiri tersebut. Dan ini danau-danau yang 9 hektar ini selain untuk tentu saja pemandangan dan rekreasi, itu bisa digunakan sebagai tampungan air ya ketika di masa musim hujan. Nah, selain daripada itu, yang sekarang yang paling in adalah tentang internet ya. Oke. Boleh aja rumahnya keren, ya infrastruktur keren, tapi kalau internetnya pelan gimana? Wah, ini jadi kebutuhan utama Nah, sekarang. jadi di kawasan Summarecon Crown Gading ini kita menanamkan ya, kita bilang infrastruktur daripada kabel untuk internet, untuk mendapatkan internet dengan speed tinggi untuk di komersial maupun di huniannya sendiri. Nah, selain daripada itu, di kawasan Summarecon Crown Gading ini kita juga memasang CCTV di satu kawasan ini yang nanti akan dikontrol oleh command center. Oke, nah sekarang kalau banyak di antara pemirsa yang menonton bertanya-tanya nih, wah ini sebentar lagi sepertinya akan diluncurkan nih. Ada berapa klaster Pak yang akan segera diluncurkan? Nah, untuk launching perdana kita akan meluncurkan 2 klaster sekaligus. Mbak. Wow, 2 klaster, oke. Jadi kita akan meluncurkan klaster Jasmia dan klaster Regia. Jasmia dan Regia. Iya. Apa yang membedakan nih Pak Albert Nah, antara 2 kalau klaster? di Jasmia ini desainnya adalah modern klasik. Jadi ini yang seperti tadi Pak Arief jelaskan, ini memang eksklusif, elegan, mewah. Nah, di Regia ini kita menggunakan desain modern kontemporer. Oke. Nah, ini juga sesuatu yang boleh bilang sangat tren saat ini, sesuatu yang lagi up to date ya. Kekinian banget gitu ya. Iya. Jadi tentu saja konsumen mempunyai pilihan Ya. ketika nanti ingin membeli di Summarecon Crown Gading. Nah, Pak Arief, pandemi mengajarkan kita banyak hal. Ya, Yang betul. paling penting kita disadarkan akan pentingnya kesehatan dan kebersihan. Baik. Baik diri sendiri maupun tempat tinggal kita begitu. Ya. Jadi kebutuhan atau demand akan rumah yang sehat, rumah yang bersih, sekaligus juga memiliki banyak fungsi. Ini sepertinya menjadi yang utama sekarang. Nah, Ya, gimana betul. nih Pak cara mengakomodir semua kebutuhan itu ke dalam sebuah desain hunian, Pak? Baik, kalau eksklusif ya, grand mewah itu
ada pada perasaan, ada pada visual. Gitu. Kita berada di ruang yang besar, Yang skala mewah. yang mewah, tentu kita akan merasa wow gitu Yeah. kan. Tapi di sini ada tuntutan yang utama sekarang adalah untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Gitu. Pada Crown Gading ini kami dari Hadi Prana itu merencanakan bangunan itu seoptimal mungkin ya, memiliki masukan cahaya alami, ini penting. pengawan alami Ya, seperti itu. ya. Dengan bukaan jendela yang besar, kita bisa mendapatkan sinar matahari pada jam-jam tertentu ya. Itu yang kita butuhkan sekarang kan? Iya, ada vitamin D, Betul. ada ultraviolet yang untuk membunuh kuman-kuman gitu. Ya. Kemudian pengawan alami pun juga di luar kita punya pada jam-jam tertentu juga kita punya oksigen yang sangat kaya, banyak pepohonan gitu. Kita bisa manfaatkan itu untuk hidup kita gitu. Ya. Kita buka jendela, hawa di luar masuk, Sirkulasi gitu kan. udara Sirkulasi udara yang terjadi di sana ya. berubah gitu kan, berganti. Itu pun juga sangat mendukung hemat energi ya. Oh iya bangunan dong, kita hemat energi. otomatis ya Pak. Jadi Ya. nggak harus nyalain AC terus-terusan. Betul, ya, Pak, lampu ya? juga gitu Lampu kan. juga, Karena semua betul. orang punya jendela. Ya, ya. Selain berkegiatan dengan keluarga di rumah gitu kan. Kita punya ruang etik ya, yang sifatnya adalah multipurpose. Tunggu, ruang etik itu artinya di atas, ya? Iya. Iya. Oke. Itu ruang yang biasanya di bawah atap. Oh, di bawah Iya. atap. Tapi kita biasanya disiapkan secara baik ya, sehingga memadai untuk sebuah ruang. Wow, keren Ruang ya. kita berkegiatan Iya, gitu. iya. Bahkan kalau di film-film bisa buat tidur. gitu kan. Benar, Nah, kalau di film Hollywood ya Pak ya? betul. Nah, idenya seperti itu. Jadi itu menjadi ruang multipurpose yang kita bisa bekerja atau belajar atau sekolah atau kuliah dari rumah. Gitu, seperti itu. Nah, tidak hanya ruang etik, jadi kita juga punya roof deck yang berhubungan sama etik tadi. Jadi di sini ada hubungan indoor sama outdoor yang dalam satu kesatuan oke. fungsi. Dia terkoneksi ya, Pak, ya? Terkoneksi. Iya. Oke. Jadi misalkan kita punya acara mengundang keluarga besar, Oh. kita bisa mengadakan pesta, party di dalamnya di etiknya, Ya. atau kita keluar di Di roof roof deck-nya. deck-nya. Nah, Pak Albert, saya yakin banyak sekali yang dari tadi sudah menyaksikan tayangan ini. Langsung penasaran, berjaga-jaga gitu. Oke, ini berapa harganya nih? Udah nanya Pasti. terus ya dari dalam hati. Gimana Pak? Boleh langsung dijelaskan harganya berapa sih? Nah, kan tadi saya jelaskan ada 2 klaster ya. Jadi klaster pertama, klaster Regia, ini harga mulai dari 1 miliar tan. Nah, terus kita ada klaster Jasmia, ini yang eksklusif, yang elegan nih, kita mulai dari harga 2,6 miliar tan. Oke, sudah tahu nih ya artinya ya kisaran harganya berapa. Setelah harga, pertanyaan berikutnya muncul Pak. Kapan akan segera di-launching? Ya, kita akan mulai memasarkan Sumarekon Crown Gading ini mulai di Oktober, Oke, dan kita akan launching di November. oke, baik. Show unitnya sudah bisa dilihat belum? Oh ya, tentu aja Mel. Nah, show unit yang tadi sudah kita jelaskan ini sudah ada di lokasi marketing office. Jadi konsumen kami welcome untuk melihat show unit kita. Oke, jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Arief dan Pak Albert tadi sudah dapat gambarannya, bisa dirasakan langsung, dilihat langsung ke show unitnya ya. Baik Pak Albert, terima kasih, Terima kasih, untuk Mel. informasinya. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Sukses untuk Sumarekon Crown Gading Terima ya. kasih. Baik, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan sampai Anda lewatkan kesempatan untuk mendapatkan hunian di All-in-One City Sumarekon Crown Gading dan rasakan the new vibrant city. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.